Bitcoin diterpa banyak FUD. Yang sebelumnya ada Senator Elizabeth Warren yang membuat anti-crypto army, sekarang pemerintah Amerika Serikat itu berencana untuk menjual sisa 41.000 Bitcoin dari hasil sitaan Silk Road. Belum lagi ditambah dari exchange Bittrex yang menutup operasinya bagi US customer. Dari sekian banyak FUD itu, harga Bitcoin pada saat ini masih perkasa bertahan di 28.000 US dollar. Apakah berita tersebut berpengaruh terhadap harga Bitcoin? Kita akan bahas di video kali ini, sekaligus saya mau mengumumkan pemenang giveaway membership cuan kripto di bulan April. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya minta tolong like dan subscribe dulu ya. Cepet dan gratis kok, cuma 3 detik supaya kalian gak ketinggalan infonya, dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Selamat datang kembali di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang kripto, baik itu secara fundamental market dan juga teknikal. Kalau teman-teman suka videonya, di like dan subscribe. Kalau nggak suka, silahkan di dislike supaya nggak muncul lagi di search engine dan juga homepage YouTube kalian. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Yang pertama itu, kita ngebahas dari rencana pemerintah Amerika Serikat yang ingin menjual sisa 41.000 Bitcoin. Di sini ada hal unik dari data yang pemerintah beritakan. Mereka itu menjual Bitcoinnya di tanggal 14 Maret. Itu tertulis di US District Court, tapi kalau kita ngeliat dari on-chain data, pergerakan dari wallet Bitcoin pemerintah Amerika Serikat itu dilakukan di tanggal 8 Maret. Bertepatan di tanggal tersebut, saya juga bikin video pemerintah ngedam 200 juta dolar Bitcoin. Kalau kita ngeliat dari data on-chain lagi yang di-provide Glassnode, pemerintah itu ngirimnya tanggal 8 untuk dijual di Coinbase. Dan baru dilakukan penjualan itu di tanggal 9. Dan kalau kita ngeliat chart Bitcoin di tanggal 8 dan 9 itu, Bitcoin lagi di area yang kritikal, bahkan sempat breakdown nih. Ini bertepatan dengan banking crisis yang terjadi pada kala itu. Sedangkan kalau di tanggal 14, Bitcoin itu lagi ngepam banget dan membuat buntut panjang ini. Menurut sumber lain, pemerintah itu ingin ngedam Bitcoin tepat di saat banking crisis terjadi, karena itu akan membuat kepanikan berlebih dan membuat harga Bitcoin tanda kutip diharapkan akan crash. Tapi ternyata karena banyak perbankan yang runtuh, justru harga Bitcoin malah ngepam naik. Kripto ini belakangan lagi diserang habis-habisan oleh pemerintah Amerika Serikat. Dikabarkan bahwa pemerintahan Joe Biden itu melancarkan Operation Choke Point yang tujuannya untuk menghancurkan kripto industri. Berawal dari pajak 30% lebih tinggi untuk penggunaan listrik di crypto mining. Lalu Senator Elizabeth Warren juga membuat anti-crypto army. Mungkin para penguasa di belakangnya takut kripto itu mengambil alih sistem perbankan yang sudah ada. Mereka takut masyarakatnya melek dan sadar akan bobroknya sistem moneter. Atau mungkin mereka takut masyarakat itu punya kontrol penuh atas uangnya sendiri. Padahal kan yang lagi bermasalah itu adalah sistem perbankan ya. The Fed mencetak banyak sekali uang, lalu membuat inflasi yang sangat tinggi, lalu mereka menaikkan suku bunga dan membuat krisis ekonomi terjadi. Padahal kan yang susah masyarakat ya. Tapi mereka terus melakukan hal ini berulang kali. Makanya kita sering ngeliat tuh siklus krisis setiap 10 tahun sekali, atau biasa disebut boom and bust ekonomi. Si kreator atau pencipta Bitcoin itu nggak pengen ngerasain krisis yang dibuat oleh perbankan terulang kembali, makanya terciptalah kripto. Di kripto itu nggak ada reserve ya seperti perbankan. Kemarin USDC reserve-nya bermasalah sedikit di SVB aja, orang-orang udah pada panik berlebihan. Padahal cuma sebagian kecil loh reserve yang bermasalah. Kalau banyak orang yang sadar reserve-nya bank itu, bisa dikatakan justru hampir nggak ada. Sistem fractional reserve ini justru paling berbahaya kalau masyarakat udah melek tuh, udah ngerti. Jadi kalau kita deposit uang kita ke bank, bank itu berhak meminjamkan uang kita ke orang lain, lalu orang lain tersebut dikasih bunga untuk keuntungan banknya. Si depositor juga dapat bunga, tapi hanya 0,0000 sekian deh, nggak sebanding. Makanya ketika ada banyak orang narik uangnya bersamaan ke bank, bank itu bisa kolaps, contohnya kayak SVB kemarin. Dan The Fed kemarin itu menyelamatkan para bank karena mereka itu nggak ingin masyarakat kehilangan kepercayaan dari bank. Masyarakat itu banyak banget yang percaya di bank, tapi bank aja nggak percaya sama kita. Kita nyimpan uang kita di bank miliaran-miliaran, tapi pulpen aja masih diikat tali ya. Ya mungkin alasannya untuk supaya nggak bercecer saat dicari. Ya selalu ada alasan bagus di balik suatu.
Anyway, di komunitas kripto juga pada takut kemarin saat Reserve Circle bermasalah karena mereka nggak pengen tuh mereka masuk kripto tapi kasusnya malah sama kayak si bank-bank konvensional. Kita itu kan pengennya kripto bebas ya, semua orang itu berhak untuk memiliki kripto. Tapi sayangnya kripto itu ditentang habis-habisan ya. Pemerintah itu pengen ngedam sisa 41.000 Bitcoinnya. Ini juga berita yang mereka sediakan itu agak selisih sedikit ya, karena kalau dari data on-chain, wallet Bitcoin pemerintah Amerika Serikat itu di-send di tanggal 8 Maret, tapi mereka itu memberitakan baru dijualnya tanggal 14 Maret. Itu memang bisa aja terjadi sih, mereka nge-sendnya di tanggal 8, baru ngejual di tanggal 14. Kita nggak ada yang tahu kebenarannya, mungkin aja mereka ingin ngancurin kripto di saat bersamaan dengan kasus kolapsnya perbankan. Intinya sekarang kripto itu masih naik, entah langkah awalnya gagal dan ingin membuat fear lebih besar lagi, kita nggak tahu. Kemarin pun crypto exchange Bittrex terpaksa harus tutup untuk melayani US customer. Diberitakan karena regulatory yang uncertainty atau nggak pasti. Jadi mereka terpaksa harus menutup operation untuk US based customer dan dana nasabah US customer itu harus ditarik sebelum tanggal 30 April. Agresifnya pemerintah Amerika Serikat ini bisa membuat kripto pindah center gravity-nya ke Hong Kong. Saya pernah ngebahas Hong Kong itu akan melegalkan kripto di bulan Juni. Itu saya buat videonya 1 bulan lalu dan ini merupakan fundamental yang sangat bullish banget untuk mendukung terjadinya bull run. Kalau menurut kalian gimana? Bitcoin itu udah bull run atau masih belum bottom nih? Saya pernah update video tentang bukti Bitcoin bottom karena kita udah ngeliat banyak banget tandanya, tapi di keadaan ekonomi yang lagi nggak pasti sekarang ini bisa aja kan justru malah kita ngeliat terjadi koreksi besar lagi. Who knows, gak ada satu orang pun yang tahu ke depannya itu akan bergerak kemana harganya. Kita sebagai trader ataupun investor masuk market itu berdasarkan perhitungan resiko seminimalisir mungkin dan reward sebanyak mungkin. Saya pengen ngeliat komentar teman-teman Bitcoin sudah bottom atau belum. Teman-teman yang komen itu bisa masuk undian giveaway free membership ya. Memang rata-rata bull run itu terjadi setelah halving dan keadaan ekonomi di suku bunga rendah, tapi itu biasanya. Dan sekarang kita ngeliat ke technical analysis. Sebelumnya itu di hari Jumat kemarin ada rilis data PCE. PCE ini merupakan data favoritnya The Fed untuk mengukur lajunya inflasi. Kita ngelihat PCE ini turun dari sebelumnya sekaligus di bawah dari ekspektasinya. Kemungkinan besarnya data inflasi yang akan dirilis di tanggal 12 April nanti itu akan turun drastis. Mungkin mirip sama rilis data yang saya bahas di video ini. Dan untuk technical analysis Bitcoin, pada saat ini itu Bitcoin masih tertahan terus-terusan di 28.000. Sesuai ekspektasinya kita ngelihat konsolidasi di sini dekat-dekat sama area resisten. Sayangnya harapan untuk alternatif coin season masih belum terjadi. Kalau kita ngeliat Bitcoin dominance weekly time frame itu lagi di area resistance yang sangat besar yang biasanya saat ngetes area resistance ini ada penolakan dan membuat altcoin season terjadi. Harapannya di minggu depan yang akan terjadi alt season. Karena kalau kita ngeliat Ethereum itu udah sedikit menunjukkan penguatan berbanding Bitcoin. Rata-rata alt season itu uangnya beralih dari Bitcoin ke Ethereum dan dari Ethereum ke altcoin lain. Di Bitcoin pada saat ini masih terkonsolidasi antara 27 sampai 28.000 dan momentum buyer pada saat ini itu masih belum ada tanda-tanda penguatan lebih lanjut. Justru di sini kita ngelihat ada perlemahan buyer dan terbentuk bearish divergence. Di time frame lebih kecil yaitu 4 jam itu makin kelihatan bearish divergence-nya. Artinya momentum buyer itu makin lemah. Hal bagusnya di sini adalah kita ngelihat walaupun momentum yang melemah, harga Bitcoin masih bertahan di atas 28.000. Probability terbesarnya kita akan ngelihat pergerakan besar di minggu depan. Sebentar lagi kita akan closing weekly candle nih. Closing weekly candle mingguan sekaligus closing monthly candle kemarin itu bagus banget. Di bulan Maret Bitcoin closing monthly-nya momentumnya sangat kuat. Buat teman-teman yang mau buru-buru masuk market, harap perhatikan hal ini. Dari lower time frame, Bitcoin itu membentuk rising wedge. Rata-rata rising wedge ini 2/3. Kasus yang terjadi adalah bearish exit. Kalau teman-teman lihat ensiklopedianya 82% ke
kasusnya adalah exit bearish. Di 55% kasus, rising wedge ini merupakan reversal pattern. Bagusnya rising wedge yang terjadi di sini adalah nggak jauh-jauh banget tuh. Kalau secara price target, di sini itu price target dari rising wedge hanya di 26.600-an. Kalau momentumnya Bitcoin masih kuat seperti ini, biasanya yang terjadinya adalah breakout ke atas. Tapi sebelum breakout ke atas, kemungkinan terbesarnya adalah kita ngelihat Bitcoin ngevisit dulu tuh ke area 26.600-an atau 26.700-an sebelum terjadi penguatan lanjutan. Memang sih kalau dari bigger time frame, yaitu daily misalnya ya, struktur marketnya itu masih membuat higher high nih. Kita di sini belum ngelihat terbentuk adanya higher low. Market itu kan nggak bergerak secara langsung satu candle besar ya. Market bergeraknya secara struktur, yaitu membuat higher high dan membuat higher low. Ibaratnya struktur ini adalah penopang pergerakannya Bitcoin. Sama seperti sebuah bangunan, kalau penopang yang nggak kuat atau terlalu curam kita membuat suatu bangunan yang tinggi tanpa struktur yang kuat, itu bisa aja roboh. Rata-rata terjadinya pump and dump itu karena nggak ada struktur market yang kuat. Jadi kalau teman-teman ngelihat suatu koin ya, tiba-tiba dari konsolidasi naik dengan cepat, besoknya malah kebanting lagi, itu karena nggak ada tuh struktur market yang solid menahan kenaikannya. Kita itu prefer ada kenaikan, tapi kenaikannya nggak langsung tiba-tiba ambruk ya. Supaya nggak cepat ambruk ya, kita butuh struktur market tersebut. Nah, di sini saya ngelihat pembentukan struktur market yang solid itu biasanya terbentuk di area support yang kuat. Yang saya ngelihat support kuat di sini adalah resistance yang sebelumnya kuat nih menjadi support, yaitu di 25.000 US dollar. Sekarang Bitcoin ini lagi di area resistance yang sangat kuat loh. Kalau teman-teman zoom out nih, saat terjadinya bull run, dropnya Bitcoin itu tertahan di area resistance saat ini nih. Kurang lebih range antara 28.000 sampai 31.600. Saya nggak merasa lebih pintar di sini, tapi saya kasih tahu apa yang saya pelajari tentang technical analysis. Saat support kuat dijebol itu akan menjadi resistance yang kuat juga. Resistance itu memang cukup besar loh, dari 28.000 sampai 31.600-an. Area tersebut juga bisa memancing menjadi area short squeeze-nya. Jadi misalkan di push naik, membuat para short seller itu ke trigger stop loss maupun terlikuidasi, bisa mencapai area 31.600, lalu dari area sana baru terjadi koreksi yang lebih besar. Kalau teman-teman mau masuk dengan posisi short sekarang, harap perhatikan leverage dan marginnya, karena zonanya cukup besar loh ya, area resistance-nya. Tapi kalau untuk teman-teman yang mau masuk dengan posisi long atau beli, itu nggak bijak banget, karena sekarang udah masuk area resistance. Area ini sebelumnya menjadi support besar dan dijebol, artinya sekarang menjadi resistance yang cukup besar. Jadi pertimbangkan hal itu sebelum memutuskan untuk masuk market. Mungkin buat teman-teman yang ketinggalan masuk market atau ketinggalan beli, berharap ya Bitcoin akan terkoreksi dulu ngejemput ordernya sebelum naik lagi. Saya pun juga begitu loh. Saya ngerasa saat beli di 19.700-an itu kurang banyak. Beberapa minggu lalu saya dapat beli Bitcoin dengan posisi long di sini. Saya juga nggak jelasin di beberapa video sebelumnya ya. Teman-teman member juga ada yang ikut masuk bareng saya. Begitu pula dengan alternatif koin seperti Ethereum dan Matic yang udah untung lumayan banget. Kalau di grup itu saya sharing trading setup saya kapan saya masuk market, sekaligus saya jelasin juga alasannya. Ada banyak koin yang kita analisis dan 2 bulan belakangan itu hasil profitnya lumayan bagus. Yang mau join grup nanti dari video dijelaskan. Kita balik dulu nih ke Bitcoin. Di sini kan Bitcoin udah kelihatan banyak banget tanda perlemahan. Sekaligus dari 25.000 sampai 28.000 itu merupakan zona minim transaksi, yang artinya harga bisa bergerak sangat cepat antara range tersebut dari area 25 sampai ke 28.000. Sebelum terjadi breakout ke atas lebih lanjut, saya cukup yakin Bitcoin itu minimal ngetes dulu ke area 26.700-an atau bahkan melebihi ke area 25.000. Tapi saya paham banget nih teman-teman yang nonton ini, jangan langsung masuk dengan posisi short. Untuk masuk short juga teman-teman kan harus pertimbangkan tuh risk to reward rasionya dan juga margin yang dipakai, sekaligus leverage-nya juga. Kalau teman-teman mau tahu trading setup saya itu saya share semua di grup ya. Bagi yang mau join grup nanti dijelaskan. Sekarang itu saya mau ngadain nih undian untuk 2 orang pemenang random comment. Sebelumnya saya mau ngambil dari video mana tuh ya, saya lupa deh nih. Kita acak aja ya videonya ya dari sebulan belakangan. Pertama itu saya ngambil dari video ini dulu deh. Langsung aja kita undi pemenangnya ya.
Dan pemenangnya adalah Chrisville Mawuntu. Lalu satu lagi saya mau ngambil dari video yang ini aja deh ya. Langsung aja kita undi pemenangnya. Dan pemenangnya adalah Agung Putra. Selamat bagi para pemenang, langsung hubungin kontak admin ada di deskripsi. Kalian berdua berhak mendapatkan free membership 1 bulan dari Cuan Kripto. Di grup kita belajar banyak hal tentang kripto dari segi psychology market dan juga technical analysis. Ada banyak poin juga yang kita bahas, sekaligus jika ada peluang saya akan sharing setup entry saya. Bagi yang berminat gabung ke grup, ini merupakan grup berbayar tapi murah banget, recehan deh, nggak sebanding sama aset teman-teman dan juga edukasi yang didapat. Ini biaya buat edukasi loh, jauh lebih murah daripada biaya sekolah, apalagi teman-teman bisa mengamankan aset sekaligus cuan juga. Lebih murah teman-teman join ke grup kita daripada beli es teh manis perharinya, receh banget kan? Investasi terbaik itu adalah investasi ke pengetahuan kita, karena nggak ada satu orang pun yang bisa ngambil hasil dari investasi tersebut. Jangan lupa teman-teman juga komen setiap videonya, karena kalian berkesempatan untuk mendapatkan free membership Cuan Kripto. Bagi yang berminat gabung, teman-teman bisa tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan Kripto, cuan terus.